Siapa? Maila. Halo, ini siapa? Askia. Halo Askia. Lagi? Siapa? Maila. Kelas berapa Maila? Kelas A? Kelas B atau apa? Siapa di sana namanya? Halo Kak Bayu. Kami dari mahasiswa Sulbar semester 5 pendidikan bahasa Inggris. Tujuan kami ke sini untuk menuntaskan final proyek kami di mata kuliah psikolinguistik untuk mempertanyakan soal perkembangan belajar anak di sekolah. Bagaimana itu perkembangan? Seperti bagaimana cara mereka memperoleh paparan bahasa, kosakata mereka, cara mempelajari mengamalkan literasinya, motorik kasar, motorik halus. Kalau di sini tuh kalau misalnya yang motorik kasarnya ya atau motorik halusnya ya biasa-biasa saja, karena kan namanya juga anak-anak, dia suka lupa bagaimana motorik kasar, bagaimana motorik halusnya. Tapi kalau kita sudah gerakkan ya dia ingat lagi. Berarti kalau metode belajarnya Ya tergantung dari pembelajaran. seperti melukis gitu. Ya, kalau mata pembelajarannya itu bila melukis hari ini, ya kita langsung adakan melukis kah, atau dikasih saja materi apa saja. Yang pertama masuk kelas membaca ini doa surat pendek sama menyanyi. Pertama kalau masuk di kelas dia menyanyi dulu. Kan kita kasih literasi sama anak dulu. Iya. Jadi kalau sudah itu baru kita kasih membaca doa surat pendek. Nah sudah itu kita kasih sedikit pelajaran. Nah sudah itu baru kita kasih doa makan. Sudah doa makan baru kasih keluar makan. Baru belajar kembali. Oh jadi dalam satu hari itu ada berapa mata pelajaran? Sebenarnya itu kalau di RPPH itu ada 5 atau 4, bahkan bisa juga 6. Tapi kan namanya juga anak-anak, Iya. tidak bisa dia ambil semua itu. Jadi intinya saja kita ambil yang mana-mana dia mau suka. Anak-anak kan anak-anak dia tidak sama-sama dia suka belajar begini. Ada yang suka menggambar, ada yang suka mewarnai. Terutama itu kelas beda itu kelas A dengan kelas B. Bagaimana dia perbedaannya? Kalau kelas A itu kalau kita suruh menulis ditebalkan saja. Kalau kelas B dia sudah agak tahu belajar menulis A atau BK. Oh, jadi tanpa ditebalkan, tanpa guru yang menulis duluan baru kalau kelas B. Kalau mengenai bahasanya di sini Bu digunakan sehari-hari karena tadi saya lihat anak-anak ini komunikasi dalam bahasa Mandar. Iya, dia itu anak-anak di sini kan namanya juga orang di sekitarnya. Dia campur bahasa Mandar dengan bahasa Indonesia. Iya. Tapi kalau di sekolah menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Kalau di sekolah biasa juga bahasa Mandar, tapi kan namanya juga anak. Kalau apa ada siswa yang mengalami gangguan belajar?
seperti disabilitas gitu? Oh, enggak ada disabilitas ya. Iya. Itu saja dia kasihan satu kan masih masih muda umurnya. Jadi mungkin dari faktor dari orang tuanya juga itu tidak merasakan kasih sayang dari orang tuanya sehingga itu. Jadi selama di sekolah dia sudah berubah. Ada satu kasihan, biasanya itu kasihan kalau di rumahnya, bilang mamanya biasa dia menangis, biasa dia teriak-teriak, tapi kalau di sini tidak, mungkin tergaul sama anak-anak yang banyak, kan mungkin selalu dikurung di rumahnya itu sehingga dia begitu. Tapi cara belajarnya Bu, atau dikasih teman khusus untuk mengajarnya? Biasa juga dikasih khusus karena itu kan belum dia otaknya, jadi Seperti apa itu? kita pantau saja di situ. Itu ada satu guru biasa dia pegang khusus, dikasih pelajaran tuh baru dia atasi khusus. Satu di sini anak kan begitu. Tapi kalau berkomunikasi dengan temannya atau Biasa-biasa. bisa Bu? Iya. Enggak. Berarti perkembangan belajarnya kelas A dan kelas B berbeda. Iya. Kelas mana yang lebih cepat? Kelas B. Kan namanya juga sudah umurnya. Kalau masih kelas 1 kan 4 tahun dia kalau kelas A, jadi berarti dia masih belum bisa dia belajar sendiri. Ada juga tapi ya tidak sesuai dengan kelas B-nya. Kelas A dan kelas B. Nah, itu pun pelajarannya kalau kelas A, umpamanya kita kasih pelajaran mengenal angka. Kelas A itu cuma sampai 5. Iya, 5 angka saja. 1 sampai 5. Kalau kelas B ya bisa juga 10. Sampai bahkan ada juga yang 20 yang sudah tahu menulis. Yang sudah bisa menulis? Iya. Kalau membaca belum? Belum. Baru mengenal. Iya, mengenal huruf. Iya. Mengenal huruf dengan mengenal warna-warna? Warna-warna sudah bisa mengenal warna. Ada pertanyaan? Kalau dalam mengajar Bu, apa tantangan terbesar? Tantangannya itu yang terbesar kalau anak-anak main kita tidak tahu, nanti ada 2 guru di dalam baru kita bisa fokus belajar, karena namanya juga TK. Yang satu belajar, yang lainnya dia main. Iya gitu. Jadi bagaimana itu Bu cara untuk mengajak untuk tetap fokus itu anak-anak yang kalau bilang Indah juga, karena biasa juga itu anak-anak kalau sementara kita mengajar ada di sana menangis, ya kita ke sana lagi. Nah, kalau sudah diam, yang satunya lagi ke sana, itu kita tidak fokus mengajar. Kalau cuma satu guru di dalam, pastinya ada pembantu satu di dalam. Berarti satu kelas 2 guru. Iya, biasanya satu kelas 2 guru. Kan yang satunya main, yang satunya belajar. Jadi kita tidak mampu di dalam bagaimana cara ini menganu anak-anak yang mau belajar dengan yang tidak. Kan anak-anak juga tidak bisa fokus semua belajar. Namanya juga TK, anak-anak yang masih mau main. Belum belajar gitu. Maksudnya itu jam berapa? Ya. Masuk sekolahnya biasa kalau di sini biasanya jam 7.30. Kalau Cepaki pergi menjemput, kan penjemputan kita di sini. Jadi Cepaki kita jemput ya jam 7.30 masuk atau jam 8. Ada yang paling jauh rumahnya Kita jemput. Oh, Ada mobil penjemput di sini. Jadi kalau pulangnya juga diantar? Ya, diantar juga. Itu juga anunya desa yang tanggung, dia punya biaya penjemputannya tuh. Jadi tiap hari begitu Bu? Iya, tiap hari. Kalau belajarnya dari sini atau sering-sering? Kenapa? Untuk hari belajarnya? Hari Senin sampai Sabtu. Apakah ada kegiatan di sekolah Bu yang melibatkan orang tua? Sebenarnya kalau di TK itu kita harus melibatkan orang tua, tapi kan orang tuanya bekerja semua kasihan, jadi dia tidak mau. Tapi biasa juga itu ada khusus untuk orang tua murid yang kita adakan parenting, tapi itu pun
nanti masuk dana BOP-nya sekolah baru kita adakan 2,5 tahun kita adakan. Kalau mengajar ini Bu pakai fasilitas yang Kalau kita mengikuti kurikulum Merdeka, kita banyak praktek. Nah, kita beli alat-alat AP yang ada di sekolah, yang ada di operasional kita, baru kita kasih sama anak-anak yang begini permainannya juga banyak sih. Ya kita mengacu dari BOP saja. ya. Jadi tidak ada siswa yang mengalami gangguan belajar Bu. Tidak. Berarti seperti ini cuma yang beda saja perkembangannya. Iya, perkembangan anak dengan kelas A dan kelas B. Itu cuma ada 2 kelas Bu. Iya, ada juga. Kalau mengenai kosakatanya Bu, Ya, apakah sesuai dengan umurnya kata-kata yang diucapkan setiap harinya kayak bahasa Indonesia mungkin yang bagaimana? kayak kata yang mereka ucapkan Bu? Mungkin kayak lebih ke bahasa Indonesia berapa banyak kira-kira. Oh, itu kata kalau dibilang itu pelajaran bahasa Indonesia tidak ada. Kalau di TK nanti PSD baru kita baru ada yang dibilang pelajaran bahasa Indonesia, matematika. Nah, kalau di TK kita campur-campur saja. Bisa belajar kata huruf dulu, baru kita kasih kata. Yang di kelas B itu bisa kita kasih kata, tapi dia masih tiru di papan tulis, belajar begini. Namanya murid. Nah, kita suruh menulis. Coba tulis ini di atas murid. Nah, dia sudah menulis begitu. Kalau kelas B. Kalau kelas A? Kelas A ada juga yang tahu, ada yang sama sekali tidak tahu. Iya. Nah, kalau kelas A ya agak-agak aneh, karena dia sudah umur 5 tahun, 6 tahun. Kalau kelas B. Kalau kelas A dia masih 3 tahun, 4 tahun. Kelas A masih 3 tahun, 4 tahun, kelas B sudah 5 sampai 6 tahun lebih. Mengenai perkembangan literasinya Bu, apakah dibacakan buku atau Kalau kita bacakan kayak buku cerita. Ya. Nah, dia mendengar, kalau bisa dia tangkap bilang cerita begini ya. Kita suruh bagaimana cerita apa yang kita tadi di guru ucapkan. Nah, baru itu anak-anak menyebut bilang begini cerita begini. Bisa, ada yang bisa, ada juga yang tidak. yang tidak bisa itu Bu, yang lambat apakah dikasih namanya itu treatment khusus? Enggak juga, karena kita tidak boleh memaksa anak-anak kalau di TK, karena otaknya itu belum bisa kita paksakan. Belum bisa dipaksakan itu kalau masih TK. Itu pun kalau di SD itu kelas 1 belum juga bisa itu, nanti pindah kelas 2 baru bisa. Tapi ada juga anak-anak yang bisa. Sebagian, tapi yang lainnya kita tidak boleh paksa, nanti dia bermain sendiri kalau di TK. Biasa diajarkan gerakan sholat di sini Bu? Iya, biasa mengaji juga. Ada juga Bu? Iya. Yang mana-mana kita pembelajaran di dalam, tapi yang jelasnya itu pertama kita awali dengan ucapan-ucapan Islam. Ya, kita masuk di situ membaca surat-surat pendek atau mengenal berapa rakaat salat asar. Itu pertama kita awali. Kalau kita masuk di kelas. Ya. Kalau pembelajaran kayak etika Ibu kayak Ya bisa juga, kita kasih juga etika. Kan namanya juga orang mandat pasti namanya etikanya. Iya. itu untuk metode pembelajarannya Bu, bagaimana guru-guru di sini tetap membangun kelas menyenangkan dan anak-anak itu tidak merasa bosan. Bagaimana metodenya? Ya kita pandai-pandai bagaimana dia punya cara anak-anak, apakah dia mau belajar. Kalau dia tidak mau belajar ya kita biarkan saja dia main. Nah, itu pun kalau dia main berarti dia belajar juga di situ. Baru kita lihat bagaimana dia punya main begini, baru kita tanya. Nah, anak-anak guru belajar apa? Nah, baru dia disebut dia bilang begini. Nah, itu satu juga pembelajaran. Kalau anak
ini Bu, sebagai seorang guru kita Ibu dan kita ini calon guru insya Allah, apa Ibu punya saran untuk kami ini, karena belum kedepannya tidak tahu kita ngajar di TK, di SD, di SMP, Yang sekarang bagaimana? sarannya, saran-saran untuk kita bagaimana menghadapi siswa kedepannya kalau tiba-tiba kita mengajar di TK, mungkin juga seperti itu. Ya tergantung dari kita bagaimana kita punya cara menghadapi anak-anak. Sabarnya Bu. Iya, kesabaran kalau di TK itu kesabaran kita. Iya. Karena kalau emosi itu anak-anak tidak sama perkembangannya. Iya. Kalau kita mau melihat perkembangannya, kita sabar menghadapi anak-anak kalau kita tidak sama dengan SD. Iya. SD itu kita harus itu kalau SD. Mungkin sudah cukup Ibu. Baik, terima kasih banyak atas waktu. Boleh nanti kita ke dalam kelasnya? Tidak belajar ini Bu? Masih belajar nanti jam 10 baru berhenti belajar. Jam 10.30 sudah pulang nih. Pulangnya jam 10.30. Dengan siapa nama Teh Bu? Suryati. Terima kasih banyak Ibu atas waktu tadi.